memperkenalkan diri. Oke, langsung kita mulai. Suara saya oke ya Pak Fajri ya? Oke. Siap, oke Pak. Aman. Oke. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri lagi kali. Saya Gusti Bagus Satria Prabawa, program peserta dari Google Master Trainer. Asal sekolah saya dari SMA Tunas Daud Mataram. Di sini saya guru fisika. Kemudian saya juga pernah menjadi sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021. Kemarin saya seangkatan dengan Pak Guru Hairode. Jadi beliau yang menjadi duta rumah belajarnya. Nah, selama nanti materi berlangsung, saya akan ditemani bincang-bincang dengan Bapak Ibu semua. Dan juga ada Pak Yusuf serta Pak Fajri yang akan membantu permasalahan kita tentang belajar ID. Nah, topik kita pada hari ini yaitu tentang akun belajar ID, mengenalkan bagaimana atau apa itu akun belajar ID, Bapak Ibu. Tentunya saya yakin dari 55 Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di streaming YouTube ini sudah punya akun belajar ID karena persyaratannya memang untuk program GMT ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun belajar ID, ya. Baik, untuk melancarkan kegiatan kita, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang masih menghidupkan audionya, ya nanti kita ada sesi untuk menghidupkan audio. Jadi yang izinkan saya saja dahulu untuk mematikan audionya, Untuk kelancaran kita berkomunikasi, bertatap, atau interaksi kita lancar, saya mohon untuk agar videonya tetap dihidupkan. Oke, kita masuk pada materi pertama, aktivasi belajar ID dan pengenalan dari fitur-fitur belajar ID. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, nanti kita juga akan belajar untuk mengaktifkan dari belajar ID-nya ya. Serta apa sih kelebihan dari belajar ID ini? Apa sih bedanya dengan akun-akun Gmail kita yang biasa? Kenapa kita harus memakai ini? Ya. Oke, Bapak Ibu Guru, izinkan saya sedikit cerita ya. Mungkin Pak Yusuf, Pak Fajri juga atau Bapak Ibu semua sering mengalami permasalahan ini. Atau dulu malah waktu di zaman pertama kali COVID menyebar, itu saya ingat sekali di tahun 2020 ya Pak Yusuf ya, kalau enggak tidak salah. 19 itu kita masih belum terlalu panik ya. Ya, jadi kepanikan itu kita rasakan pada tahun 2020, betul ya? Nah, waktu itu kondisi saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sekolah saya itu diharuskan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring ya. Karena fasilitas dari siswa, kemudian dari guru dan di sekolah itu kita memumpuni untuk melakukan kegiatan dari belajar daring. Nah, kendalanya waktu itu media atau media daring kita hanya masih berupa WhatsApp. Mungkin ada yang sama ya kita ya. Kendalanya pada saat itu kita masih belajar menggunakan WhatsApp, Bapak Ibu. Simple dan sederhana. Benar, Pak Guru. Iya, masih sederhana itu waktu itu. Dan hanya menyebarkan form dari Word, terus kita kirim melalui WhatsApp. Anak-anak kita minta untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Bahkan yang sesekali yang saya lakukan adalah menyematkan video link YouTube yang orang lain sudah buat yang berhubungan dengan materi fisika pada saat itu. Ya, karena saya mengajar fisika, jadi segala jenis kegiatan atau pembelajaran itu saya cari dulu di YouTube, kemudian kirim ke grup WhatsApp. Nah, puncak masalahnya ya, ini Pak Yusuf ya, atau Pak Fajri ya, waktu itu puncak permasalahannya adalah ketika waktu itu anak-anak saya minta untuk mengirimkan saya tugasnya yang telah saya berikan. Tahu Pak Yusuf, Pak Fajri apa yang telah terjadi? Jadi anak-anak itu dari sekian misalnya di satu kelas, saya ambil satu kelas itu yang isinya 24 orang,
mengirimkan saya tugas secara bersamaan. Tek, 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 dengan jangka waktu tertentu dikirimkan tugas. Akhirnya saya kelabakan, tidak Benar, rapi, harus benar, benar. download satu-satu. Bahkan ada yang sudah mengirim karena masalah itu saya jadinya terlupakan. Ada salah satu anak, ya jadi anak-anak marah lah atau Pak, padahal saya sudah ngumpulin, kenapa di checklist belum? Ya jadinya ternyata bukti yang Kuat dia ya Pak kirim Satria ya. ya ruwet banget. Jadi waktu itu memang saya masih sedikit belum membaca dan literasinya masih kurang tentang atau tidak melakukan riset waktu itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini di slide ini ada 3. Jadi permasalahan waktu itu saya paling riskan itu di nomor 3 ini, yaitu materi dan tugas siswa itu tercecer atau hilang gitu Bapak Ibu. Ribetnya minta ampun. Terus mungkin ada punya masalah lain. Pak Yusuf mungkin ya, mungkin bisa bantu saya Pak Yusuf, kalau di sekolah waktu itu mengalami kira-kira dari 3 masalah yang saya punya ini, yang mana sih yang Pak Yusuf paling sering alami gitu? Benar ya Bapak Ibu, sangat begitu banyak masalah ya ketika kita daring. Kemudian ini salah satunya lagi memori perangkat penuh dan lambat. Aduh, HP kita jadi hang ya Pak Satria ya. Iya, betul sekali. Kalau siang tadi ya Pak Yusuf ya, Pak Fajri ya, tadi ada yang chat saya, Benar. seorang guru, itu karena dia mendaftarnya di Google Form, itu menggunakan akun pribadinya yang sudah penuh gitu. Nah, ini kendalanya. Jadi kita punya akun Gmail itu dibatasi. Kalau tidak salah, saya ya tidak salah sebut itu 15 GB. Jadi setiap orang dengan akun Gmail itu besar size yang diberikan adalah 15 GB. Ini masih sedikit. Sedangkan kita sering foto-foto, Benar. sering terima media di chat. Nah, ini kendala-kendala seperti ini ada masalahnya. Kemudian waktu itu juga video call kita nih aplikasi sebelah nih yang saya tidak ingin sebutkan mereknya ya, itu video callnya paling cepat itu 40 menit, 45 menit atau 1 jam itu ya kalau nggak salah. Jadi hanya Baik, ada terbatas, batasannya jadi ya. nggak ada batasannya waktu itu. Nah, setelah saya menemukan program GMT ini, kemudian saya baca-baca, saya riset ya, waktu itu, akhirnya saya menemukan solusi. Ternyata solusinya ini udah lama dikasih, cuman saya baru tahu karena riset itu, karena kepepetnya ya, saking kepepetnya saya harus menemukan solusi untuk masalah saya ambil, yaitu ini Bapak Ibu, simple sebenarnya, akun belajar ID. Jadi masalah itu semua terselesaikan dengan akun belajar ID. Oke, yang pertama nih Bapak Ibu, dengan akun belajar ID, di sini kita bisa mendapatkan fasilitas dari Google Workspace for Education. Nah, Google Workspace for Education ini ada banyak Bapak Ibu. Salah satunya media yang sedang kita gunakan saat ini, yaitu Meet. Google Meet. Tapi apa bedanya dengan akun Gmail biasa? Ada bedanya. Nanti sambil jalan sambil saya jelaskan. Ada Google Classroom, ada apa lagi Pak Yusuf? Ada Google Doc, ada Benar, Sheet. Google Sheet banyak sekali ya Pak Ya, Satria ya. bahkan Kalender kita, juga Google iya Calendar. betul. Bahkan kita bisa pakai Google yang lainnya untuk menunjang pembelajaran. Site juga ada ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Oke, ini ada Chromebook. Nah, ini biasanya sekolah-sekolah tertentu yang diberikan oleh pemerintah bantuan Chromebook nih. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya sumbangan Chromebook bisa gunakan akun belajar ID-nya. Anak-anaknya juga pasti sudah punya karena ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Kemudian nih yang lagi gencar Mas Menteri laksanakan. Apa itu Bapak Ibu? Kira-kira apa ya Mas Menteri kita lagi gencar-gencarnya ini sedang melakukan ini? Ada, Merdeka kayaknya Pak ya. Ada ya betul. merdeka-merdekanya. Betul sekali, program Merdeka Mengajar. Ini kita Nah, sering uh,
digalang-galangkan atau sering sekali kita dituntut untuk bisa kreatif ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru kita harus bisa melanjutkan atau menggunakan akun belajar seperti yang sudah direncanakan oleh Mas Menteri Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita ada khusus pelatihan. Ini hanya gratis ditujukan untuk Bapak Ibu pengguna Belajar ID. Nah, inilah yang saya sedang lakukan bersama Pak Fajri, Pak Yusuf. Kita berada masih di level 1, masih dalam proses pengimbasan Bapak Ibu. Oke, itu kelebihan-kelebihan secara umum. Saya bakalan banyak sekali menginformasikan kepada Bapak Ibu kelebihan-kelebihan lainnya. Oke, berikutnya ini. Dengan akun Belajar ID ini, seperti yang selalu kita galangkan, selalu dijadikan apa istilahnya ya, harus diaktifkan. Karena sayang banget nih, kalau kita tidak memanfaatkan akun ini dengan baik, kasihan pemerintahnya sudah membuatkan kita akun Belajar ID ini dengan gratis, dengan segudang manfaatnya. Di sini sudah ada 5 manfaat secara umum yang kami rasakan Bapak Ibu. Tentunya mungkin Bapak Ibu sudah mulai mencoba-coba nih. Kita hanya melakukan penyegarannya aja. Misalnya yang pertama memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentu nanti di hari kedua dan ketiga, bahkan di hari kita yang sekarang ini, kita akan memberikan tips belajar mengajar menggunakan Google Workspace yang telah disediakan oleh Belajar ID. Kemudian dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek ya. Contohnya seperti Rumah Belajar, tadi Merdeka Mengajar, kemudian program-program pemerintah lainnya. Itu bahkan SIM PKB ya. SIM PKB pun ini masih menggunakan yang namanya harus login ya, Bapak Ibu mau tidak mau harus menggunakan. Harus login, benar. Iya, betul. Kemudian dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook. Ini bantuan dari pemerintah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga saya lupa seperti memberitahu, ini ruang penyimpanan lebih aman dan tanpa batas. Nah ini yang saya sangat senang nih Pak Yusuf nih. Luar biasa. Saya mau menyimpan beberapa file pun, mengupload file di Google Drive yang telah saya punya itu tanpa batas, jadi unlimited selama kita masih menjadi guru. Betul ya Pak Fajri ya? Betul, betul. Ini jadi wah manfaat ini. Jadi saya jujur aja nih ya, akun Gmail saya udah penuh ini, jadi udah nggak bisa ditambah apapun. Mungkin saking banyaknya selfie atau kiriman WA itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teralihkan ke sana, jadi size-nya berkurang gitu. Artinya nih pemerintah nih mendukung buatin kita akun yang khusus buat kita mengajar ya. Betul sekali. Iya ya. Ini manfaatnya memang saya rasakan sampai sekarang ini benar-benar waduh ketolong nih itu. Jadinya lumayan terbantu dengan akun Belajar ID ini. Oke. Bicara tentang mengakses platform Kemendikbud, kita punya 3 yang sedang pemerintah galangkan dengan menggunakan akun belajar ini ya. Kita singkat aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada platform Merdeka Belajar. Kemudian nih, ayo di sini siapa sekolahnya belum mengaktifkan rapor pendidikan? Karena di Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat ini operatornya atau kepala sekolahnya itu diminta untuk segera membuka. Bahkan ada yang belum buka loh Pak. Belum buka rapor masih banyak. pendidikannya. Karena kedepannya dari rapor pendidikan ini kita bisa melihat atau mutu atau evaluasi dari mutu pendidikan di sekolah kita ya. Misalnya ada kurangnya di mana, kita bisa merencanakan perbaikannya seperti apa kedepannya seperti itu.
Makanya kita minta juga bagi Bapak Ibu di sini mungkin diingatkan, bahkan mungkin di sini ada yang kepala sekolah ya yang tergabung di sini, saya lihat ada yang menggunakan admin belajar ID, itu diminta untuk segera mengakses rapor pendidikannya. Kemudian bagi bendahara nih, tenaga pendidikan ya, ada tanya bosnya. Ini berguna sekali juga untuk tanya-tanya atau ada kendala yang harus diselesaikan, tapi kita tidak tahu solusinya. Siapa yang kita tanya? Aplikasi tentunya yang kita bisa tanyakan itu dari aplikasi Tanya Bos. Saking hebatnya saya lihat ya belajar ID, ternyata semua dapat loh. Dari kepala sekolah dapat, dari guru dapat, dari siswa kita dapat, Siswa pun ya, dapat ya. bahkan dari tenaga pendidikan kita seperti TU yang kita masukkan di istilahnya di di Dapodik itu dapat juga. Jadi semua tercover. Bagus ya. Keren Pak. ya. Iya. Orang dinas juga dapat. Betul sekali, orang dinas pun dapat. Ternyata semua dapat ya. Ternyata adil ini pemerintah kita untuk semua bisa mengakses belajar ID ini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh, ini ada chat. Ini saya juga masih fixkan ini di YouTube kita mungkin tidak ada suaranya. Nanti kita akan upload ulang ya video kita, rekaman kita hari ini, Bapak Ibu semua. Oke, ini yang sedang diancang-ancangkan oleh pemerintah, yaitu akun belajar ID kita, yaitu bisa menggunakan platform Merdeka Belajar. Nanti Pak saya akan bantu Bapak Ibu bagaimana sih cara loginnya. Mungkin ada lagi sekolah kena pengibasan guru penggerak, jadi atau sekolah penggerak nih ya, yang lagi diminta untuk melakukan pelatihan mandiri nih. Karena di Merdeka Belajar itu ada 3 poin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar karena kita di situ disediakan berbagai video interaktif, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian ada modul ajarnya, kemudian ada sesuatu atau bahan ajar atau video pun yang bisa kita bagikan juga ke Bapak Ibu guru yang lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bagus banget nih platform Merdeka Mengajar. Jadi Mas Menteri kita ini tidak main-main gitu untuk mengubah kurikulum. Ternyata ada medianya ketika kita ingin belajar bagaimana sih harusnya kita menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi tetap untuk masuknya kita butuh belajar ID. Yang kedua, masuk ke rapor pendidikan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, berikutnya ini SIM PKB Bapak Ibu. Nah, ini kan harus diturunkan karena kita ya saya yakin ini karena kita berasal dari banyak dari grup Telegram yang sedang mempersiapkan PPG-nya. Jadi ini salah satu bantuan yang bisa kita langsung tautkan akun belajar ID kita ke SIM PKB. Saya juga nih Bapak Ibu lagi mempersiapkan PPG kita. Jadi semasa semasa kita membuka SIM PKB ternyata harus buka belajar ID. Nah, nanti kita ajarkan Bapak Ibu untuk aktivasinya. Sekarang kita fokus ke teorinya saja dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bimbing satu persatu untuk loginnya Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya ini tanya bos, ini juga ya kita skip saja karena tadi sudah saya sampaikan beberapa beberapa materinya ya Bapak Ibunya. Ini sangat berguna untuk bertanya kepada dinas terkait dengan kendala yang kita hadapi dalam pendanaan BOS. Ini biasanya digunakan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah. Bendahara sekolah juga dapat nih akun belajarnya. Oke, Ibu Nining mungkin ini ada presentasinya yang harus oke, sudah ya. Aman presentasi saya ya? Bentar. Pak. Apa masih Bu Nining? Bu Nining. Bentar.
Bu Nining bisa stop dulu presentasinya. Halo, mungkin Bu Nining baru bergabung. Ya. Oh iya. Oke, saya ganti ya. Ya. Oke, sudah muncul ya. Ya. Sudah Pak, lanjut. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sedang kita rancangan hari ini yaitu bagaimana sih mendapatkan belajar ID atau yang lupa password nih. Ini kendala yang saya lihat atau saya banyak dapat chat di Telegram itu tentang bagaimana caranya untuk Bapak Ibu kita di rumah ini yang lupa password nih. Jangankan Bapak Ibu, saya saja masih sering lupa sama akun-akun saya gitu. Solusinya sebenarnya gampang Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bersama apa yang dapat Bapak Ibu semua lakukan di rumah atau di sekolah ya. Oke, ini secara singkat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Ini cara untuk mendapatkan akun belajar ID. Oke, saya ringkas saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menyimaknya di materi di Google Classroom yang sudah saya bagikan, atau saya akan jelaskan secara singkatnya. Untuk mendapatkan akun belajar ID ada 2 cara Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih tergabung dalam Dapodik di sekolahnya ya, ini Bapak Ibu bisa meminta langsung bersama dengan operator sekolahnya ya. Mungkin di sini juga ada beberapa operator sekolah yang bisa membagikan akun belajar ID-nya ya. Jadi kita minta aja, klunuun aja sama operator sekolah kita, minta karena sudah disediakan. Untuk operator sekolah itu sudah disediakan melalui pddata.kemendikbud.go.id. Nah, yang berikutnya kita bisa mendapatkannya dengan langsung ke website dari Belajar ID-nya ini Bapak Ibu. Kita bisa langsung masuk ke akun belajar website dari Belajar ID-nya dengan memasukkan atau menginput beberapa identitas sehingga nanti bisa dicari tahu Bapak Ibu. Akun kita sebenarnya ada apa enggak sih atau aktif enggak sih? Nanti ada. Oke, kita next dulu ya Bapak Ibu ya sambilan kita praktek. Nah, ini yang pertama yang saya jelaskan tadi bisa melalui operator pendidikan. Jadi operator itu ini ya, websitenya bisa diingetin. Misalnya kalau operatornya lupa, Pak, kita bisa buka halaman dari pddata.kemendikbud.go.id. Semua ya pegawai atau tenaga guru di sana bisa di-printkan langsung, bahkan ada password awalnya yang harus kita ganti itu ya, di pddata.kemendikbud.go.id. Ini bisa diakses oleh operator sekolah maupun kepala sekolah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungkan ke kepala sekolahnya, bisa langsung ke operatornya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti tinggal ada unduh akun. Di situ tinggal satu file Excel bentuknya, nanti bakalan muncul semua akun-akun belajar dari tenaga pendidik atau pendidik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, ini mungkin ada yang suaranya saya kurang tahu nih Pak Yusuf atau Pak Fajri yang agak ada suara motor ya. Ada suara angin gitu. Oke. Berikutnya cara aktivasi kita bisa. Nah, cara aktivasi ini lebih baik nanti kita praktek Bapak Ibunya. Langsung buka saja mail.google.com. Ini sama seperti kita baru buat baru buat akun Gmail yang biasa Bapak Ibu. Jadi gampang sekali untuk aktivasinya. Tinggal masuk melalui sama halnya dengan kita menggunakan Gmail biasa Bapak Ibu. Jadi
setelah kita masukkan, kita login, Bapak Ibu diminta untuk segera mengubah passwordnya. Siapa di sini Bapak Ibu yang masih passwordnya dengan menggunakan password yang di awal? Saya harapkan segera diganti ya Bapak Ibu. Karena password yang disarankan oleh Revo dan Kemendikbud itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, ada simbolnya Bapak Ibu. Jadi segera ganti, reset password pun sama. Harus diganti biar aman ya. Iya, biar aman, biar tidak diutak-atik dengan siapapun. Kalau lupa password pun kita ada penolongnya ini, yaitu operator sekolah kita Bapak Ibu ya. Oke, ini mengganti password atau reset password bagi Bapak Ibu yang lupa atau tidak sengaja melupakan reset passwordnya atau yang istilahnya lupa karena saking tidak pernah dipakai jadinya lupa gitu apa itu passwordnya. Jadi ada dua cara sebenarnya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama itu bisa mengajukan reset password di akun admin sekolah, yaitu kepala sekolah kita sendiri ya Bapak Ibu ya, atau operator sekolahnya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah misalnya Bapak Ibu bisa menghubunginya langsung atau dari chat, tergantung dari birokrasi yang ada di sekolah Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian yang kedua ini bisa biasanya dilakukan oleh admin yang lupa password. Kadang ada yang lucu nih di suatu sekolah. Adminnya lupa dengan password sekolahnya gitu. Ini bisa juga dibantu oleh helpdesk dengan menekan tombol bantuan. Nah, menurut info yang saya dapatkan untuk mereset password ini ternyata bisa juga melalui tombol bantuan yang ada di di Belajar ID, websitenya Belajar ID Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilakukan dari jam 9 WIB Bapak Ibu ya. Jadi jam 9 pagi WIB waktu Indonesia Barat itu sampai pukul 17.00 WIB. Jadi tombol bantuan ini akan muncul Bapak Ibu di jam segitu. Nah, misalnya Bapak Ibu nih bukanya di malam hari, itu tidak akan kelihatan tombol bantuannya. Dia akan hilang sendiri Bapak Ibu. Nah, ini dia tombol bantuannya hilang ini kalau kita aksesnya di atas jam 17.00 WIB Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, saya juga sering mendapatkan kok tombol bantuannya hilang ya. Ya karena helpdesk-nya seperti keterangannya di sini hanya di hari kerja ya, Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 17 WIB. Oh, ternyata helpdesk di sana juga bekerja di hari Sabtu Minggu kita nggak bisa hubungi sama sekali. Jadi tombol bantuan ini otomatis hilang gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini sebentar. Tadi agak macet-macet dikit, tapi lanjut sekarang. Oh, oke, terima kasih. Oke, ini alur pengaduannya ya. Ini ada alur pengaduannya. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal klik butuh bantuan, mengisi beberapa identitas dan beberapa kendala apa yang sedang Bapak Ibu alami. Syaratnya adalah identitasnya ini harus sama dengan identitas yang ada di Dapodik. Jadi helpdesk dinasnya atau Kemendikbudnya tidak bingung nanti ketika ingin membantu kendala yang dihadapi Bapak Ibu. Sedikit ribet sih Bapak Ibu ya. Makanya kalau saya saran, mending ditodong langsung ke operator sekolahnya gitu Bapak Ibu ya. Todong ya Pak Satria ya. Betul. Misalnya ada ada sungkannya. Jadi kita bisa sharing atau bisa istilahnya minta izin atau minta pertolongan gitu. Karena memang akun Belajar ID ini kita harus bisa manfaatkan dari segala warga sekolah gitu. Jadi semua harus ikut membantu. Bahkan Bapak Ibu setelah setelah pemateri kita yang dari materi kita yang pertama, kedua, ketiga, Bapak Ibu juga harus siap untuk memberikan manfaat yang Bapak Ibu rasakan nanti di
sekolahnya masing-masing, bahkan ke rekan gurunya yang ada di sekolahnya. Atau kalau bisa secara global bisa menyebarkan manfaatnya itu ke teman-teman gurunya, antar sekolah, tetangga sekolahnya, misalnya seperti itu. Jadi entah kenapa kalau berbagi itu ilmu kita itu terasanya lebih melekat gitu di kepala. Sependapat ya Bapak Ibu ya, Pak Fajri, Pak Benar-benar, Yusuf. benar banget. Pokoknya dengan berbagi itu entah bagaimana setiap ditanya orang, kita akan secara otomatis bisa membantu dengan apa istilahnya langsung gitu tanpa ada hambatan yang berarti begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan tadi tombol helpdesk inti dibantu. Nah, Google Workspace yang disediakan oleh Belajar ID, pemerintah yang bekerja sama juga dengan Revo, sekali ini ada manfaatnya salah empatnya, sorry bukan salah satunya, salah empatnya nih ya, sampai salah ngomong nih. Ada 4 yang bisa ini secara umum, tapi kalau saya pikir ini banyak manfaatnya, nggak bisa sebutin satu-satu nih Bapak Ibu, ada banyak banget. Nah, besok di hari kedua dan ketiga kita akan membagi semua materi ini secara lebih rinci Bapak Ibu. Saya di sini akan selanjutnya akan menjelaskan materi tentang Google Drive-nya. Oke, yang pertama, mengapa sih Google Workspace for Education? Pertama di sini simple, perangkatnya mudah digunakan. Nah, Bapak Ibu nih ya, nanti kalau ada penugasan, boleh nggak sih saya kasih bocoran nih Pak Fajri? Iya, gimana Pak? Sebenarnya kan nanti itu ada di Google Form yang harus dijawab oleh Bapak Ibu ini. Ada bocoran jawaban nih Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan ya. Jangan diberitahukan ke siapa-siapa ya Bapak Ibu ya. Jadi di kunci jawabannya ini ada uji tes ya, kuis yang saya berikan ini. Perangkat yang mudah digunakan. Jadi Bapak Ibu ada misalnya punya di rumah punya Android. Punya ponsel Android, iPhone atau segala ponsel, laptop, komputer, PC, apalagi ya, Chromebook. Pokoknya segala perangkat yang menggunakan teknologi seperti itu yang berhubungan dengan Google itu bisa mengakses dari Google Workspace ini. Jadi tinggal login aja nih. Jadi kunci jawabannya dicentang semua nanti ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang salah itu ya. Semua dicentang aja Bapak Ibu jawabannya. Oke. Yang kedua itu dampaknya 170 juta guru nih ya. Ternyata kita ada sebanyak itu ya populasi dari gurunya ya. Ada 172 plus lebih bahkan. Itu bisa menggunakan terdiri dari guru dan siswa, Bapak Ibu, ini bisa berkolaborasi, berkomunikasi dalam pembelajaran. Tidak hanya dalam lingkup satu sekolah saja, bahkan saya sama Pak Fajri dan Pak Yusuf juga sampai saat ini sering berkolaborasi, Bapak Ibu. Iya, benar. Sering berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita sering berbagi file ya Pak Yusuf, Pak Fajri ya. Iya, benar. Bahkan untuk mempersiapkan ini kita pakai Google Workspace. Jadi nggak perlu kirim-kirim WA gitu. Satu info aja, Pak Fajri, Pak Yusuf, cek drive-nya. Saya sudah sematkan nih, sudah saya bagi nih, filenya. Jadi semua file yang saya buat atau Pak Fajri buat atau Pak Yusuf buat itu kita bisa edit bertiga ya, bisa berkolaborasi bersama. Bahkan kalau mau di Google Classroom-nya aja kita bisa itu berkolaborasi dari 200 nih ya, dari peserta kita yang 200 orang itu bisa bersama-sama mengedit satu file. Seperti itu. Wih, mantap kan? Iya. Keren banget Pak Satria. Gotong royong berkolaborasi. Dalam waktu bersamaan. Betul, bahkan berkomunikasi kita juga lancar. Sekarang pun tanpa kita harus pergi ke Lombok ini ya.
karena posisi kita di Lombok, tanpa saya perlu mengundang Bapak Ibu ke Lombok pun untuk datang ke sini, kita bisa bertemu secara virtual seperti sekarang ini. Kita bisa bertatap maya, Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa nih. Kemendikbud Luar biasa. dan Google, kemudian Revo sudah menyediakan ini. Dan manfaat Benar. selanjutnya, aman, bebas virus, Bapak Ibu. Aman, tanpa ada. Ini yang paling saya suka ini Pak. Coba cerita Pak Yusuf, kenapa kok Bapak seneng banget gitu dengan kata aman ini? Ini aman nih benar-benar. Ini laptop sih, hampir saya beberapa kali laptop ini install terus Pak Satria. Ini gara-gara si flash disk ini Pak Satria. Iya, kalau di sekolah kan kita sering colokin masuk. Nah, itu ya, benar. entah itu punya siapa gitu ya, dari ada virusnya mungkin. Terus bagaimana, apa yang Pak Yusuf lakukan? Nah, ini sebentar lagi nih kita akan mendengarkan Side Pak. Dan betul. Besok ya. Nah, ini sekarang baru intisarinya aja nih kan Pak ya? Iya, baru intisarinya. Nanti ini ada pasti, solusinya. Betul. Benar, pasti banyak sesuatu pokoknya, di belakangnya. Yang saya lakukan adalah mengamankannya menggunakan Google Drive. Itu kata kunci pertama kita. Tenang, saya sudah mengamankannya dengan Google Drive. Gimana caranya? Nanti kita pelajari. Oke. Akun belajar ID juga ini ada 4. Bisa ada penyimpanan lebih besar. Ini nanti materi selanjutnya. Ada video call-nya. Ada papan tulis digital atau Jamboard. Nih ya, waktu pandemi nih ya, guru-guru sains nih Pak Yusuf nih dan Pak Fajri nih ya. Saya guru sains, guru matematika, fisika, kimia, biologi yang ada hitung-hitungannya nih ya, yang perlu orak-orek nih ya. Kan susah nih untuk melakukan Meet menggunakan Google Meet, terus kita mesti orak-orek lah istilahnya, apa ya bahasa Indonesianya. Sepertinya orak-orek ya. Jadi kita harus orek-orekan gitu. Jadi kita harus merincikan penyelesaian masalah yang bentuknya matematis Bapak Ibu. Jadi itu mungkin susah bagi kita untuk memvideokan. Nah, dengan adanya Google Meet yang sedang saya gunakan ini, di situ ada fitur Jamboard-nya Pak Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan ini oleh Pak Fajri ya, kalau nggak salah ya materinya Pak Fajri. Itu ada, kita bisa orak-orek bersama. Jadi kayak papan gitu. Jadi kita enak gitu ngajarnya Bapak Ibu. Kayak di kelas, benar-benar di kelas. Iya, ya, Pak Satria, ya? Jadi benar-benar kayak di kelas. Jadi seolah-olah pemerintah ini memperhatikan juga guru-guru sains ini. Aduh, dari kecil, hal kecil gitu ya. Hal sekecil itu pun diperhatikan gitu, sedetail itu diperhatiin gitu. Oke, ada kelas online, classroom-nya. Jadi kita, kita punya kelas, kita udah tergabung, banyaknya 200 orang. Ini saya herannya Bapak Ibu kita yang tergabung di Google Classroom ini sudah canggih Pak Yusuf, Pak Fajri. Sudah fasih gitu kelihatannya menggunakan classroom sepertinya udah biasa ini. Kita hanya menyegarkan kembali ya. Menyegarkan kembali. Betul sekali. Oke, ini sebaiknya saya langsung ke mana namanya? Iya, gimana Pak Fajri? Sebentar. Ini pesertanya sudah tambah 85 orang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat ya. Gimana Pak Fajri? Kami sudah memperkenalkan diri. Nah, ini pengen tahu nih Bapak Ibu guru hebat, asalnya dari mana? Silakan tulis di chat ya Bapak Ibu guru. Namanya dengan asal sekolahnya. Hadir Ibu Ani dari Bali misalnya seperti itu. Ayo ramaikan. Kemarin ya, gimana Pak? Kemarin nih Pak Satria ya, saya di kolom chat di classroom itu ada yang dari Sumut Pak Satria. Wow. Luar biasa. Tuh Blitar. Saya juga belum pernah ke Sumut ini. Sulawesi. Itu Sumatera Utara ya. Oh, jauh banget nih Pak Satria. Ada yang dari Binjai. Salam dari Binjai. Aduh, nah ini kita main tinggi Pak Satria. Oke, salam dari Binjai. Biasa. Binjai terkenal gara-gara Pak. Salam dari Binjai. Ada dari Bali juga. Ada dari Jawa Timur nih, Ibu Amanah dari Jawa Timur. Wah, mantap. Tuh kan. Madura. Saya suka sate Madura. Maduranya. Ibu siapa? Aduh, Madura kalah kemarin.
Kalah gimana ini maksudnya? Kalimantan. Bola ya. Ya. Bola, Oh, bola. bola. Ada yang dari Maluku juga. Pak Wah, Satria, Pak Maluku Yusuf. Utara. Luar biasa. Ibu Endah. Oke. Kita icebreaker. Ada yang dari Kalimantan Selatan Tengah. Wah, ada jadi Jateng. Kudus Jateng. Ibu Ririn. Halo Ibu Ririn. NTT Halo, tetangga wah. kita. Halo, yang Ada dari NTT. Manggarai. Manggarai. Selamat bergabung. Yang dari Nusa Tenggara Barat nih, yang provinsi kita sendiri ada nggak ya kira-kira ya? Iya, ini belum ada yang Iya, absen. absen. Dari NTT. Oh, hadir Ibu Hadir, Sundari Mataram. dari Mataram. Halo Ibu. Wah, luar biasa. Sepertinya saya kenal ini Ibu Guru Sundari. Mungkin ini satu sekolah dengan Pak Wah, Fajri. Mataram hadir, luar biasa. Hadir. Samarinda, selamat bergabung. Lombok Timur hadir, luar biasa. Lombok Timur, Ibu Reni. Mantap. Ya, silakan dilanjutkan Pak Satria. Oke, terima kasih atas icebreaker-nya Pak Fajri. Nah, sekarang kita langsung aja nih Bapak Ibu, kita praktik sedikit ya. Izinkan saya share screen lagi. Ini saya hentikan dulu ya karena saya menggunakan tab. Istilahnya hanya tab tertentu yang saya share. Jadi di sini saya mau bersama Bapak Ibu bersama-sama untuk misalnya kita sambil latihan di rumah juga boleh Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan ini latihan bersama Bapak Ibu ya. Sebentar, ini mana filenya ya, materi. Oke, yang ini share. Jadi pukun-pukun. Jadi pukun-pukun. Sebentar. Ini belajar saya kebaca nggak? Belum ya? Belum ada Pak Satria. Ya, sambil menunggu guru hebat. Ada yang sudah mengangkat tangan ini. Ini oke, ini sudah. Oke, Bapak Muhammad lanjutkan. Apa yang terjadi? Ada masalah sedikit Bapak Ibu? Oke, maaf Bapak Ibu tadi ada kendala teknis. Tadi istilahnya mikrofonnya tidak bisa Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi mikrofon saya tidak berfungsi dengan baik, jadi saya ulangi untuk share screen-nya. Oke, ini jendela. Oke. Ini sedang loading ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Bapak Ibu yang mau sholat silahkan ya, nggak apa-apa nanti karena ada rekam juga ya Satria ya. Iya, betul. Ya, ada rekamannya Bapak Ibu, jadi jangan takut untuk ketinggalan. Lakukan ibadahnya yang utama lebih dulu. Oke, sudah ya. Ini sudah tampil sepertinya. Oke, ini saya bagi dua layar, kelihatan banget nih. Oke. Saya tidak bisa melihat wajah saya karena saya share langsung ini ya, tab seluruhnya. Oke Bapak Ibu, kita akan login dari awal nih sebenarnya. Saya biasanya langsung memakai yang namanya email, itu kita login seperti biasa Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke akun Belajar ID, ketika saya login, masukkan password, itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Otomatis ketika Ibu bergabung, itu bakalan ada tanda wajah kita di sini Bapak Ibu. Ini. Ya, ini tandanya bahwa
emailnya Bapak Ibu itu sudah terhubung dengan Belajar ID gitu. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya bahas bagaimana kita bisa mendapatkan akun Belajar ID. Nah, ini karena jamnya apa istilahnya masih di jam kerja, ini tombol bantuannya ada nih di sebelah ini. Jadi Bapak Ibu nanti yang lupa password bisa menyampaikan kendalanya di sini Bapak Ibu. Jadi, nah yang saya tekankan di sini datanya ini harus sesuai dengan data Dapodik yang didaftarkan oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau tidak mau ribet ya harus ke ke operator sekolahnya begitu, ke admin sekolahnya. Yang kedua, jika Bapak Ibu belum mengaktifkannya sama sekali, Bapak Ibu bisa cek di sini Bapak Ibu, di akun yang ini Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu, buat akun belajar, ini khusus Dina, sorry. Ini dia, buat akun pelajaran untuk siapa namanya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tipe penggunanya dicari dulu karena kita pendidik, maka kita pilih aja pendidik dan tenaga pendidik. Nanti di sini akan kita diarahkan ke cari akun pembelajaran ya. Tapi tetap Bapak Ibu ya, kita butuh data. Misalnya NPSN sekolah saya. Di sini kita diminta untuk NPSN sekolah. Jika Bapak Ibu lupa NPSN sekolahnya, nomor pokok statistik nasionalnya, nomor sekolah nasionalnya, Bapak Ibu bisa lupa NPSN-nya, klik. Atau tinggal klik di Google Bapak Ibu, nanti akan muncul misalnya SMAN 1 Mataram, misalnya seperti itu akan muncul di Google NPSN-nya berapa gitu ya. Ini kita lanjutkan kode 0103, ini umum Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik selanjutnya. Jadi setiap sekolah NPNS-nya berbeda Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari namanya di sini. Ketika namanya di sini, ini harus sesuai dengan Dapodik Bapak Ibu. Ada tanggal lahirnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung klik selanjutnya nanti akan terhubungkan dengan status akun, misalnya statusnya aktif atau bisa juga statusnya belum aktif. Kalau belum aktif Bapak Ibu bisa langsung nanti aktifkan. Tapi kalau dia sudah aktif Bapak Ibu harus meresetnya kembali passwordnya ya. Atau kalau ingat langsung masuk lagi gitu Bapak Ibu. Jadi ini hanya berlaku untuk yang istilahnya belum mengaktifkan sama sekali Bapak Ibu, yang belum dapat nih, yang belum dikasih oleh operator Dapodiknya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah melakukan hal itu. Oke, kelebihannya di sini ada yang sedang saya lakukan juga. Ini saya senang banget belajar dari Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sedang mengalami penghimbasan atau sekolahnya bakalan ikutin IKM itu, jadi harus menerapkan kurikulum Merdeka ke depannya, maka salah satu platform yang bisa Bapak Ibu gunakan yaitu Merdeka Belajar. Ini tinggal gampang banget. Kalau Bapak Ibu sudah login di awal, kita tinggal klik masuk Bapak Ibu. Nanti kita diarahkan nih dengan akun belajar kita, yaitu akun Belajar ID ini. Jadi tinggal kita klik, tinggal masuk. Semudah itu ya Pak Fajri ya. Luar biasa. Ya, segampang itu. Nih, segampang jadi itu. Di platform mengajar ini, saya baru menyelesaikan 2 ini. Baru 2. Bakalan saya kejar lagi nih. Istilahnya belajarnya saya. Karena kita di sini apabila sudah bisa menyelesaikan pelatihan mandirinya Bapak Ibu, kita bisa membuat bahan ajar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu punya bahan ajar di rumah atau yang sudah Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu bisa upload di sini. Jadi modul ajar, RPP, video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu bisa disaksikan atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain dengan membantu mereka menyebarkan kebaikan yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Ini di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, ini belajar kemendikbud.go.id, ini rumah belajar Bapak Ibu. Nah, ini dari
kemarin ini sedikit juga promosi ya dari Pak Hairudin juga tadi, rumah belajar ini ada dutanya Bapak Ibu. Jadi itu duta pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi siapa di Bapak Ibu terpilih misalnya sebagai duta penggerak atau pelopor dari belajar menggunakan teknologi. Salah satunya kita bisa memanfaatkan platform dari Kemendikbud yaitu Rumah Belajar. Loginnya juga gampang banget kalau belajar ID Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik login, di sini ada tombol login. Kemudian nanti akan tampilannya seperti ini. Kita tinggal login menggunakan belajar ID. Lah, gampang banget. Tinggal klik aja, pilih akun kita. Karena kita terdiri dari berbagai sekolah, di sini akun belajar ID saya itu SMA Belajar ID. Beda halnya dengan Pak Fajri dan Pak Yusuf itu SD Belajar ID ya. Nah, Guru SD. Iya, guru SD Belajar ID. Jadi karena kami pengajar di SD. Disesuaikan Bapak Ibu dengan instansi tempat Bapak Ibu mengajar. Bahkan ketika Bapak Ibu pindah instansi dari SMP ke SMA, ini sering terjadi Bapak Ibu. Nanti setelah disinkron kembali dia bakalan mengikuti instansi yang Bapak Ibu tempati terakhir seperti itu. Jadi dia mengikuti ini, tinggal kita klik dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan rumah belajar dengan bahagianya. Nanti di sini kita tinggal pilih segala jenis fitur yang lumayan membantu kita gitu. Di sini ada video nih, mungkin ada salah satu Bapak Ibu guru yang sudah mengupload videonya di sini. Jadi ada video yang sudah dibuat oleh berbagai pendidik dari seluruh Indonesia nih, tapi sayangnya di sini saya videonya cuma satu Bapak Ibu. Nanti jika ada waktu saya akan banyak masuk ke sini karena berbagi itu lagi sekali itu menyenangkan Bapak Ibu, berguna untuk orang lain itu menyenangkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa sematkan sebagai media pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Ada kata kuncinya di sini, Bapak Ibu bisa gunakan ya. Nah, di sini ada fitur-fitur lainnya, ada sumber belajarnya, ada buku-buku satuan elektroniknya atau BSE ya, lebih kenal dengan BSE. Ada kelas digitalnya ini, pengganti dari Classroom. Kemudian ada bank soal. Jadi Pak Ibu guru kalau habis nih inspirasinya untuk buat soal, tenang Bapak Ibu, di sini ada bank soalnya. Kemudian ada modul digital juga. Ya Bapak Ibu ya, jadi semua lengkap. Bahkan di sini yang bagus untuk Bapak Ibu dari guru sains nih, ada laboratorium maya. Jadi kita bisa praktikum secara virtual Bapak Ibu ya. Mumpung saya berasal dari pendidikan fisika, jadi kita bisa praktik menggunakan laboratorium maya. Jadi praktikumnya ini menggunakan teknologi Bapak Ibu, dan penggunaannya sangat gampang sekali. Jadi kita yang baru pertama kali buka pun saat membuka ini itu sudah banyak petunjuk penggunaannya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk ketinggalan Bapak Ibu. Oke, itu saja untuk topik kita yang pertama. Saya boleh lanjut ke manfaat dari Google Drive Pak Fajri ya? Ya, silakan Pak Satria lanjut. Oke, sebelumnya di Classroom itu saya sudah membagikan panduan serta latihan Bapak Ibu. Itu latihannya bersifat tidak wajib Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar, Bapak Ibu silahkan sambil buka di laptop, sambil mengikuti panduan saya, kita sambil mengerjakan latihan atau dari panduan itu ya Bapak Ibu ya, silahkan. Nah, di sini saya punya Google Drive. Ini ya Bapak Ibu, kalau kita baru pertama kali masuk, kita tinggal klik saja Google Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tinggal klik aja Google. Jadi akan masuk ke akun Google Bapak Ibu nih. Nah, di sini praktisnya untuk mencari Google Drive, ini ada titik 9 nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik aja. Akan muncul berbagai platform dari Google Workspace. Tapi topik kita kali ini khusus untuk membahas tentang Google Drive dulu. Ini Bapak Ibu. Kita klik saja Bapak Ibu, maka dia akan muncul seperti tampilan yang ini. Ini saya close ya, ada 2 nih saya buka nih. Oke, kita close saja. Nah, ini adalah drive saya, tempat kerja saya, ruang penyimpanan saya. Saya
setelah mengenal dari Google Drive ini Bapak Ibu ya, lebih sering sini sekarang. Lihat folder saya Bapak Ibu. Karena saya ya Sudah rapi, sudah rapi begitu. sudah rapi. Nanti malu gitu, saya belum rapi, tapi saya mau berbagi kepada Bapak Ibu. Ternyata belum rapi Bapak Ibu. Nah, karena saya sedang masuk dalam antrian PPG nih Bapak Ibu. Jadi saya katanya nih ya di UKIN nanti itu semua pelatihan sertifikat tuh harus kita punya, harus kita kumpulkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah merapikan Bapak Ibu. Gampang banget. Sertifikat yang saya dapat itu saya sudah buatkan folder. Kemudian segala sertifikat yang saya dapat itu tinggal saya masukkan. Jadi sewaktu-waktu ketika saya tidak di depan laptop tapi saya ada di komputer atau di komputer sekolah misalnya, bukan di laptop pribadi saya atau berada di luar tempat hanya menggunakan HP, ketika dibutuhkan sesuatu saya tinggal klik ini aja. Pak Satria, saya butuh KTP-nya sebentar nih. Nah, dari saya tidak perlu foto lagi. Jadi dari Google Drive yang saya punya, saya bisa kirim tuh KTP saya yang sudah saya upload di Google Drive. Jadi ini persis ya Pak Fajri ya, kayak perangkat kita lokal C, lokal D, lokal E. Lokal D. Betul yang. Tapi bisa dibawa kemana saja ya Pak Satria? Nah, ini luar ini biasa aja, itu saya herannya kenapa dia ngikut aja dengan kita gitu. Itu kayak tuyul lah istilahnya, ngikut aja. Tapi Pak Satria nih, Iya, gimana? misalkan saya lagi di luar daerah, kemudian tidak ada internet nih Pak Satria, apa masih bisa saya mengambil file saya yang di drive ya? Aduh nih Pak Fajri nih, Pak Yusuf nih ketinggalan nih. Kita ada fitur offline-nya. Wah, ini tinggal diaktifkan Bapak Ibu ya. Ada di pojok sini. Ini karena saya sudah mengaktifkan ya fitur online-nya. Nanti Bapak Ibu buka drive dari akun belajar ID-nya. Ini kalau nggak mau offline juga nggak apa-apa. Ini dicentang aja nih, digeser aja nih Bapak Ibu nih. Jadi ketika nanti saya tidak punya internet tapi dibutuhkan untuk upload KTP, tinggal download aja. Selesai kan? Yang punya paket-paket khusus WA aja ini bakalan tertolong. Jadi nanti kita kirim aja tuh file secara offline. Gampang kan? Nggak ribet. Hal sedetail ini sudah kita diingatkan oleh Google gitu loh. Detail begini. Wah, keren banget. Keren banget Pak. Betul. Satria. Mau di pelosok-pelosok desa yang kurang sinyal pun ini masih bisa. Tapi Bapak Ibu syaratnya kalau Bapak Ibu pingin ini aktif, Bapak Ibu harus centang ini ya, diaktifkan Bapak Ibu biar dia online. Istilahnya bisa diakses secara offline. Seperti itu. Bisa diakses secara offline. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang lagi buka drive-nya sekarang, silahkan hidupkan mode offline-nya. Gampang kan Pak Fajri, Pak Yusuf? Gampang banget. Oke, sekarang habis ini pakai Google Drive Pak Satria. Iya, jelas dong. Habis ini pakai Google Drive. Flash disk-nya dijual jelas. Ya. Iya, flash disk-nya sudah nggak terpakai. Dijual. Nanti kalau virusan kan kita rugi. Betul, data hilang. Ke format otomatis nanti. Kasihan Bapak Ibu. Terus-terusan harus beli flash disk seperti itu. Oke nih, sekarang boleh nggak nih kita ajak Bapak Ibu untuk merapikan foldernya seperti yang saya lakukan nih. Boleh ya? Boleh ya, kita ajak untuk merapikan. Oke nih, berhubung tugas pelatihannya itu kita diminta untuk buat tugas pelatihan gitu judulnya kalau nggak salah ya, Bapak Ibu bisa sambilan buat. Kita buat folder baru. Gimana caranya? Di langkah berikut ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik tanda plus nih yang warna-warni ini ya, baru, klik baru. Kalau yang pakai bahasa Inggris itu tinggal klik yang new Bapak Ibu. New, baru. Kita klik aja, nanti di sini muncul folder atau Google Dokumen atau Google Spreadsheet, tapi kita fokus ke folder dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ke folder. Misalnya di saya itu bakalan buat folder baru nih Bapak Ibu ya. Oke. Kita klik dulu. Nah, ini misalnya nih ya, karena belum ada kerjaan baru, kita buat dulu dah Google Doc-nya. Kita kasih judul nih asal-asalan.
dulu nih sebagai contoh aja Google-nya, misalnya judulnya ini tugas. Tugas pelatihan dok. Yang Ya. di rumah bisa langsung praktek ya, Bapak Ibu Nah, ya, Pak Satria ya. Oke, ini tunggu sampai ada tulisan file disimpan ke drive. Berarti ini tanpa saya perlu cari Control Shift Bapak Ibu harus cari nge-save file, dia udah otomatis tersimpan. Kita close aja tanpa ada rasa takut nih. Keluar aja. Otomatis kita punya judul file yang namanya di sini istilahnya mana nih, file kerja saya yang terbaru. Kita refresh aja drive saya. Oke nih, nah misalnya nih, sebentar ya, ini agak sedikit nge-like ini. Oke. Oke, mana dia filenya? Ini biasanya yang terbaru dia bakalan muncul di sini Bapak Ibu, disarankan ini. Dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, ini karena saya belum refresh, dia butuh proses untuk balik ke awalnya Bapak Ibu. Nah, itu udah keluar. Oke, ini sudah keluar. Ini file yang disarankan. Nah, ini folder. Ada muncul file folder saya nih. Oke, kita klik Bapak Ibu. Klik. Nah, misalnya tugas pelatihan. Ini kayak buat new folder di drive kita ya. Drive laptop nih Bapak Ibu. Tugas pelatihan. Oke, ini yang Bapak Ibu screenshot Bapak Ibu. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi pelan-pelan. Ini klik baru, kemudian folder. Nah, di sini yang Bapak Ibu screenshot untuk latihannya. Tinggal Bapak Ibu screenshot, kemudian copy di PowerPoint-nya. Lagi sekali, ini tidak wajib Bapak Ibu ya, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu ikuti latihannya, biar Bapak Ibu terbiasa. Ini klik saja new folder, kemudian kita ganti judulnya tugas pelatihan, kemudian buat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini dokumen saya nih masih apa istilahnya tidak tertata dengan baik nih. Saya tinggal pindahkan aja nih Pak Yusuf, Pak Fajri. Ini caranya tips untuk biar rapi nih. Tinggal pindahkan ke. Nah, ini klik kanan, tinggal pindahkan ke. Nah, ini untuk folder yang kita langsung buat di Google Drive-nya. Oke, kita bisa pilih drive saya. Oke, ini agak terlalu bawah ya sepertinya ya. Sebentar. Oke, karena bentuk filenya di bawah, jadi ya, maaf ini agak bawah ya. Nah, ini kita klik saja. Tadi kita sudah buat pelatihan, tugas pelatihan, kalau tidak salah judulnya. Nah, ini yang baru saja kita buat tadi. Ini tinggal kita klik Bapak Ibu. Dan kita pencet, oh sorry, ini terlalu bawah ini Bapak Ibu ya. Tapi ini Bapak Ibu bisa lihat ada tombol warna biru. Ini Bapak Ibu tinggal klik pindahkan. Secara otomatis, tugas Bapak Ibu akan pindah ke folder yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, ini tugas pelatihan. Kita klik lagi di folder yang tadi, muncullah tugas di folder tugas pelatihan, kemudian dokumen kita berubah. Ini ya rapi. Ini ya. Kalau ya ini jadi kalau drive kita tadi ya sebelumnya kita masih ngasal tempat buatnya. Tapi kalau sudah tahu mau foldernya di mana, ini tinggal kita buat baru di sini, otomatis tugasnya ini bakalan ada di misalnya nih Google dokumennya kita pakai nih Bapak Ibu ya. Buat lagi nih misalnya ya. Nah, terus kita kasih judul yang serupa atau bagian itu kita langsung close saja Bapak Ibu ya. Nanti dia bakalan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Kita bisa pindahkan seperti tadi atau buat baru lagi di sini, tapi kita syaratnya harus sudah mengklik folder atau sudah masuk di dalam folder pelatihannya. Nah, yang ini yang Bapak Ibu screenshot. Oke. Berikutnya sudah itu Pak Fajri Ya, Pak Satria. Oke. Saya pengen banget nih nge-share apa istilahnya dokumen ini untuk Pak Fajri. Nah, gimana tuh Pak Satria? Gimana? Gampang banget. Nih sekarang kita cek ya.
kita tinggal klik kanan, lagi sekali kita tinggal klik ke kanan Bapak Ibu, dapatkan link. Oke. Kemudian ini saya mau bagi dengan orang yang kita sudah terima nih emailnya nih. Contohnya di sini ada namanya Pak Fajri nih. Pak Fajri, sekarang saya bagi nih ya filenya. Tinggal kita pilih. Nah, Bapak Ibu, kita di sini bisa membagi file ini bersama Pak Fajri. Nah, ada 3 nih yang kita bisa lakukan. Kita bisa berbagi dengan Pak Fajri itu sebagai dia hanya bisa sebagai penglihat saja tanpa bisa mengedit file-file yang sudah kita buat ini, atau dia hanya bisa sebagai komentator saja, jadi cuma bisa klik komentar aja, atau bisa berbagi file, kemudian bisa mengedit bersama saya dokumennya itu. Kita tinggal klik editor, kemudian klik kirim. Nah, ini bisa Bapak Ibu screenshot juga, jadikan sebagai tugas pelatihannya. Ini dikirim nih. Nah, selang beberapa waktu ya, bahkan detik ya, asalkan koneksi internet Bapak Ibu lancar, ini langsung diterima oleh Pak Fajri. Ya, tanpa pembuktian pun Pak Fajri di sana pasti sudah menerimanya dengan selamat tanpa ada kirim-kirim virusnya yang saya kirim. Oke, sudah masuk Pak Satria. Oke, nanti kita bisa edit bersama. Nah, inilah yang sering kita lakukan bertiga kalau kita mau berbagi file untuk pelatihan ini Bapak Ibu. Bukan hanya itu saja nih Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu ya, mungkin di sini ada yang jadi wakasek kurikulum atau kepala sekolah, atau ada daftar nilai yang harus dibagi nih Bapak Ibu. Kan ribet ya kalau kita minta satu-satu alamat emailnya nih Bapak Ibu. Kan kita di sekolah itu nggak semua tahu kah istilahnya alamat emailnya. Tenang aja Bapak Ibu, ini di Drive ini kita bisa berbagi dengan guru-guru tanpa perlu kita tahu alamat emailnya. Oke. Bagaimana caranya Pak Satria? Oke, gampang banget nih Pak Fajri. Kita tinggal klik kanan lagi, berbagi file. Oke, dapatkan link. Oke. Kalau tadi solusinya kita hanya perlu tahu namanya, emailnya. Sekarang kita nggak tahu nih. Oke, ini bisa Bapak Ibu perhatikan ada akses untuk umum. Nah, akses untuk umum ini bisa Bapak Ibu ganti dulu. Kalau sesama rekan kita di sekolah, kita bisa pakai ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA. Kalau sama instansi kita, ya. Jadi, tapi agar aman ya Bapak Ibu, kita bisa berbagi dengan siapapun. Kita bisa menggunakan siapa saja yang memiliki link. Oke. Kalau Bapak Ibu pingin dia sebagai pelihat saja tanpa pengedit, tanpa mengutak-atik file kita tinggal ganti dengan pelihat. Tapi kalau kita mau berkolaborasi bersama, orang-orang yang Bapak Ibu kirimkan itu ingin Bapak Ibu bisa mengedit juga, maka kita ganti sebagai editor. Ini tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri ya. Boleh. Atau cuman mau komentar aja juga bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih sesuai kebutuhan nih. Misalnya saya pingin semua Bapak Ibu bisa mengedit nih semua. Oke, ini saya salin. Nah, setelah saya klik editor, kemudian saya salin link, udah saya tinggal kirim ke grup WA saya. Kita bagi, atau ke grup Telegram. Kalau kita ada di Telegram, kita tinggal kirim linknya itu, otomatis Bapak Ibu yang memiliki link ini bakalan bisa mengedit bersama saya. Gimana? Wah, semudah itu ya Pak Satria. Iya, kita mudah bekerja. Banget gitu. Hemat berapa tahun kita itu? Iya, berapa tahun pun sesimpel itu, menyingkat waktunya juga sederhana banget ini. Bahkan tidak hanya dokumen ya Bapak Ibu ya, kita bisa pilih file-file semua ini Bapak Ibu. Bisa slide, Bapak Ibu punya PowerPoint, bisa Bapak Ibu rapikan, kemudian ganti, masukkan ke Drive, buat foldernya, masukkan ke sini semua. Semua bisa Bapak Ibu. Excel, bahkan Bapak Ibu kalau mau convert ini menjadi PDF bisa juga Bapak Ibu. Nanti dijelaskan nih sama Pak Yusuf nih di pertemuan selanjutnya nih. Ini gampang banget, tinggal disalin kemudian diubah ke PDF. Sebegitu mudahnya. Tidak hanya dokumen Bapak Ibu, kita bisa
mendapatkan upload file lainnya, misalnya berupa foto. Kalau dia nggak ada pilihannya di sini Bapak Ibu ya, seperti PDF itu kan nggak ada pilihannya nih. PDF nggak ada, file JPEG nggak punya, kita tinggal klik aja new, upload file. Itu berarti kalau upload file, filenya dipilih dari apa namanya, dari laptop kita ya, drive level laptop dari kita sendiri ya. Kita tinggal klik filenya, kemudian kita kirim. Oke, kita nunggu beberapa detik tergantung size dari filenya, maka filenya akan muncul. Nah, ini untuk tugas yang Bapak Ibu diminta untuk men-screenshot apa istilahnya fotonya ini. Kita tinggal screenshot, langsung Bapak Ibu copy pelatihannya seperti itu di file yang sudah disediakan di GC itu Bapak Ibu. Oke, itu materi atau topik dari drive ini. Saya bisa apa ya, meminta Bapak Ibu mulai dari sekarang bisa untuk merapikan file-filenya nih. Misalnya di local D-nya udah hampir penuh, terus Bapak Ibu mau merapikan segala sesuatunya dengan baik, sudah terlanjur buat di drive misalnya seperti itu, dengan kapasitas nih, penggunaan saya nih, bayangkan Bapak Ibu ya, yang berapa bulan yang lalu itu baru 1,9 GB. Ini unlimited Bapak Ibu. Berarti berapapun file yang nanti bisa saya masukkan ke drive ini, wah kapasitasnya itu tertampung sekian banyaknya itu tidak masalah di drive Bapak Ibu. Ini penggunaan saya baru segini Bapak Ibu nih, masih kecil nih, masih sekitar apa namanya, flash disk yang baru kita beli yang harganya 50.000 yang 1 gigaan gitulah istilahnya Bapak Ibu. Berarti Pak Satria, iya Pak Yusuf, giga 2 giga flash disk 4 giga itu sudah tidak ada gunanya Pak Satria ya? Iya, tergantung kebutuhan Pak. Jadi bisa, bukan kita tidak menjelekkan apa ya, flash disk ya. Flash disk juga ada Bapak Ibu. Cuman terkadang kalau flash disk itu ya memang virusnya itu yang suka kebawa-bawa. Perangkat saya kadang rusak. Apalagi Bapak Ibu yang punya perangkat dengan antivirus yang minim misalnya seperti itu, bakalan berbahaya kita berbagi flash disk. Jadi cukup aja. Sekarang lebih banyak orang memanfaatkan teknologi. Contohnya seperti WA tadi, atau bisa memanfaatkan Google Chat seperti itu. Oke, ini dari topik ini ya. Bagaimana Pak Fajri nih ya? Oke. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurani. Oke, kita langsung aja ya. Sepertinya buka sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa diizinkan ibunya untuk membuka istilahnya filenya ya. Yeah. Sebentar, saya tadi mana nih? Tangan jejak Windows saya nih. Oke. Nah, kenapa saya buka ke sini? Mana Meet saya nih? Sebentar. Oke. Oke, ketemu. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan dari mungkin Ibu ada yang cerita Hutar. Oke. Baik, mungkin tidak hanya saya ya, saya bisa minta bantuan rekan saya, Pak Fajri, Pak Yusuf, untuk bersama mengatasi berbagai kendala. Atau kita, Bapak Ibu yang lain, misalnya kita sharing aja, sudah menemukan solusinya, kita sharing aja Bapak Ibu ya. Betul. Oke, silahkan. On mic. Kita bisa on mic atau kita bisa menggunakan fitur di Google Meet ini, tombol angkat tangannya, raise hand-nya. Ayo, kita bisa manfaatkan raise hand-nya, Bapak Ibu. Kita jawab dulu yang ini Pak Satria. Nah, ini ada Pak Multazam. Silakan Pak Multazam. Ibu Multazam. Ibu Multazam. Dari mana Ibu? Dari Sulawesi Selatan. Putus-putus. Luar biasa. Dari Sulawesi Selatan, Pak. Dari Makassar, dekatnya Makassar. Luar biasa. Salam dari NTB. Ya, apa yang ingin ditanyakan Ibu? Kemarin itu kan saya sebetulnya sudah lama mempergunakan Google Drive itu, tetapi masih banyak juga sebetulnya masalah yang saya hadapi. Salah satunya saya pernah mengupload
folder dari laptop saya. Ya. Tetapi kayaknya tidak bisa, Pak. Saya kurang tahu apakah atau bagaimana itu. Upload folder. Upload folder tapi tidak bisa. Ada tanda silang ya, Bu ya? Ya, saya kirim dari dokumen saya. Kirim dari dokumen ke Google Drive. Dari dokumen ke Google Drive. Pak Satria. Kayaknya sulit, Pak. Tidak bisa. Saya bantu jawab dulu ya, Pak Fajri. Izin jawab, Pak Fajri, Pak Yusuf. Ya, silakan. Ini untuk saat ini memang kalau kita ingin mengirim file folder secara langsung ke Google Drive itu memang tidak bisa, Bu. Solusinya adalah kita buat folder seperti tadi dulu, ya. Ini mungkin sembari saya share ya. Kita bisa buat folder dulu seperti tadi di Google. Kemudian semua file yang ada di folder Ibu yang secara manual masih Ibu punya itu kita upload secara, misalnya nih semua file yang ada di folder laptop Ibu itu bentuknya dokumen. Upload aja, Bu. Jadi Bapak Ibu sudah punya folder yang sama istilahnya. Terus atau ada dua solusi yang mengconvertnya dulu. Suaranya putus-putus, Pak. Merubah file foldernya ini ke bentuk zip atau RAR. Mungkin Ibu familiar ya dengan RAR atau zip ya. Kita kan sering mendapatkan file-file bentuknya RAR atau zip ya. Nah, kita tinggal klik kanan foldernya itu terus convert ke RAR atau zip. Nah, foldernya ini atau RAR-nya ini kita langsung upload ke Drive. Jadi semudah itu, Ibu. Bisa Ibu pahami maksudnya? Apa perlu dipraktekkan? Tadi suaranya putus-putus, Pak, katanya. Oke, maaf. Iya, sudah, Pak. Sudah. Intinya diubah dulu ke RAR atau apa tadi namanya? RAR atau zip. Atau zip, baru di-upload ke Google Drive. Di-upload di Google Drive-nya. Atau buat foldernya dulu di Google Drive, baru di-upload dokumennya. Seperti itu. Oke, Pak Fajri. Boleh tambah pertanyaan, Pak? Oh, silakan Ibu. Kalau seperti ini kan kalau kita buat soal di sekolah, kita kirimnya ke admin sekolah. Jadi saya tidak tahu begitu bagaimana prosesnya sehingga bisa terkirim ke siswa. Apakah siswa itu sebagai pelihat apa? Oke, pelihat atau apa tadi istilahnya? Editor. Pelihat atau apa tadi istilahnya? Pengomentar. Pelihat, editor. Iya, editor atau pengomentar. Iya, pengomentar. Jadi itu siswanya itu sebagai apa di situ? Karena bagaimanapun juga kan dia pasti nanti akan mengisi jawaban. Betul. Komentar. Halo. Oke. Ya, halo. Sudah suara saya sudah balik ya? Iya. Ya, sudah. Oke, paham maksudnya sudah Ibu. Balik. Ya. Baik, saya akan jelaskan Bu ya. Sama seperti saya. Oke, sama seperti kendala saya waktu itu di sekolah Bu ya, seperti ini. Nah, jika kita punya file, misalnya daftar nilai nih Bu, misalnya kita punya daftar nilai bentuknya Excel, kita masukkan ke Drive dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi saya pingin Excel saya ini dilihat oleh murid seperti itu. Otomatis murid itu hanya diberikan sebagai penglihat, ya. Jadi penglihat karena kan istilah. Maksud saya soal ujian, Pak. Oke, soal ujian. Kalau soal ujian, kekirim ke kurikulum seperti itu misalnya Bu ya. Komentar ya. Ya, misalnya soal ujian. Soal ujian saya, anggaplah misalnya saya yang langsung mengirim ke WA-nya siswa untuk dikerjakan. Tetapi selama ini kan kalau kita mengerjakan soal ujian itu biasanya kita langsung kerja di Drive bersama saja. Kemudian bukan urusan saya lagi itu bukan urusan guru kami lagi. Kami guru-guru lagi yang meneruskan ke siswa. Jadi itu urusan dari admin sekolah.
Jadi itu sebetulnya itu seandainya saya yang sebagai adminnya di situ, itu siswa saya centang sebagai pelihat, pengomentar atau editor. Halo Pak. Pak Satria. Halo Pak Satria. Halo. Suaranya tidak sampai Pak. Pak Satria. Ujian sekolah. Ujian sekolah Pak, ujian sekolah. Bentar, Pak Satria mengalami gangguan. Oh ya. Iya. Hilang suaranya Pak. Ya, saya bantu jawab Ibu Multazam. Ibu buatnya soal anak-anak pakai apa aplikasinya anunya? Google yang mana? Langsung di Google Formulir. Oh, Google Formulir. Oh iya, bukan Google Drive ya, Google Formulir. Iya, Google ya, Formulir. Sorry, pertanyaannya lain, sorry. Tidak apa-apa. Iya. Nanti untuk Google Formulir kita bahasnya besok Bu ya. Tidak apa-apa, tidak apa. Kita bahas. Tidak apa-apa Bu. Benar. Tidak apa-apa. Iya. Nanti selama 3 hari ke depan ini Ibu bisa sambil menyimak. Tapi solusi dari saya nih Bu ya, kalau Ibu tapi sudah berikan kepada yang lain Pak. Iya, kalau Ibu sudah buat Google Form. Ini juga saya tidak apa-apa ya Pak. Ya, gimana? Ya, tidak apa-apa. Lanjutkan. Ya, lanjut Bu. Gimana? Iya, kenapa Pak? Iya. Ya, Google Form soal ujian sekolah, ujian akhir sekolah, misalnya ujian semester gitu. Tapi selama ini itu kan, halo Pak, halo? Ya, halo. Halo. Ya, sudah Bu. Oke Bu, lanjutkan. Iya, soal ujian sekolah, biasanya kalau kita membuat soal ujian sekolah, kami guru di sekolah, kita kirim di kerja di Drive bersama saja ya di Google ada ada link yang dikirimnya ada template yang dikirimkan ke kami. Siap. Sebetulnya Kak bisa bikin sendiri juga, cuma persoalannya seandainya saya yang mengirimkan langsung ke siswa salin linknya. Solusi dari saya. Ya, apakah Ibu, siswa itu saya? Ya Pak. Halo. Pak Satria suaranya hilang. Orangnya juga hilang. Gangguan internet. Kalau solusi dari saya ini Pak. Bantu menjawab. Siswa dijadikan pengomentar. Oh, pengomentar begitu. Iya, pengomentar bisa dijadikan pelihat juga bisa. Oke, maaf. Asal jangan dijadikan editor. Nanti soalnya suara saya kedengaran Pak Fajri. Ya, aman Pak Satria. Suara saya oke? Iya, kadang aman Pak Satria, aman. Ya sudah Pak, masih ada barangkali dari teman yang lain. Kalau tidak ada, biar saya tambahkan lagi sebentar. Oke, mungkin saya ngasih sedikit solusi ya untuk Ibu dari saya. Sudah dijawab Pak. Oh, sudah dijawab? Sudah dijawab. Oke, bisa nanti Ibu bisa pakai Google Classroom bersama Ibu seperti yang kita lakukan sekarang, atau bisa langsung kirim formnya ke WA muridnya. Kita buat grup WA gitu ya. Kita kirim linknya itu di sana. Jadi bisa dijawab soalnya di sana, Ibu. Oke, mohon maaf ini entah kenapa sinyal saya, wifi saya agak-agak. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih dilanjutkan. Ibu Multazam pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Fajri. Kita buka berapa penanya nih? Mungkin ini ada Pak Ahmad. Oke, silahkan. Siapa tadi? Oh, ini Bu Nurani. Ini yang punya pertanyaan. Oke, silahkan Ibu Nurani. Iya, Assalamualaikum. Saya dari Waalaikumsalam. Sumatera Utara, Kabupaten Paranglawas Utara. Luar biasa. Sumatera Utara. Jauh banget. Oke, Bu, gimana? Pertanyaannya kan saya pernah masukkan foto ke Google Drive. Katanya itu muatannya cuma 15 GB. Tadi kan kata Bapak ada yang bilang, Pak Ahmad tadi hanya itu unlimited gitu. Tapi saya masukkan lagi foto, udah terbatas gitu. Terus saya baca lagi infonya, kalau kita tidak buka selama 2 tahun berturut-turut, dia akan hilang filenya gitu. Oke, siap Ibu. Terima kasih Pak.
Paham saya. Oke. Kalau ini ya, berarti saya ulangi sedikit Bu ya, kalau tidak salah dari pertanyaan Ibu. Iya. Ibu berusaha untuk mengupload file foto. Nih di WA nih sering nih file foto grup itu nih. Grup-grup di sekolah itu fotonya numpuk nih. Terus kita ngupload ternyata size filenya sudah penuh. Terus tadi Ibu katanya kalau tidak 2 aktif tahun. selama 2 tahun itu bakalan hilang katanya. Hilang, dihapus. Oke, jawaban yang pertama itu Ibu tidak menggunakan akun Belajar ID. Belum sinkron Pak Satria. Iya, belum yang sinkronkan. Betul sekali. Yang Ibu sedang gunakan itu adalah akun Gmail pribadi. biasa, akun pribadi. Betul. Jadi ciri-cirinya itu ya gmail.com. Kalau Ibu sudah menggunakan Belajar ID, unlimited Bu. Mau WA-nya Ibu seberapa banyak tuh grup-grupnya itu yang ngirim-ngirim foto, video-video yang sedang dikirim itu tidak akan kepenuhan memori yang lainnya. Nanti Ibu tinggal sinkronisasi ya Pak Fajri ya. Tinggal betul. disinkronkan dengan perangkat yang Ibu punya di rumah. Jadi saran saya hari ini Ibu masukkan Belajar ID-nya di HP-nya. Ganti sinkron di WA atau di file galerinya itu dengan Belajar ID. Tutorialnya itu banyak banget di YouTube, Bu. Jadi Ibu tinggal searching aja. Di Revo juga ada solusinya. Di video-video Revo sudah buat, Revo Indonesia, channel Revo Indonesia itu sudah buat. Jadi tinggal Ibu hajar di sana, Bu. Berarti tinggal tutorialnya diikuti. Drive yang dikasih itu akun ID itu memang muatannya unlimited gitu ya Pak? Unlimited. Iya, unlimited. Ya. Itu khusus guru. Oh iya Pak. Ini filenya sampai Ibu pensiun nanti ya Ibu ya. Ini belum ada kebijakan Bu. Belum kebijakan lebih lanjut. Sesampai kita pensiun nanti, bahkan kalau kita sudah melewati masa pensiun misalnya 2 tahun, itu akun Belajar ID kita masih tetap melekat sama kita. Betul. Ya, makasih. Kecuali ada kebijakan baru nanti yang pensiun mungkin dinonaktifkan, misalnya filenya itu masih tidak bisa dipakai misalnya itu. Tapi sampai saat ini belum ada seperti itu. Jadi kita masih happy aja nih Bu pakai akun Belajar ID gitu. Terus yang masalah 2 tahun yang tidak pernah dipakai, kalau Ibu pakai Google Belajar ID tidak dibuka, misalnya Ibu sempat cuti atau bisa sempat pindah instansi atau baru yang baru ikutin seleksi P3K pindah sekolah terus tidak aktif nih di sekolah lamanya, itu tidak apa Ibu. Jadi file yang Ibu sudah simpan itu bakalan terjaga oleh Google dengan baik. Gitu. Luar biasa, canggih Luar biasa. Pak Google. Habis ini pindah pakai Google Drive Pak. Iya tentu saja. Banget. Terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama, semoga Ibu. membantu ya Ibu Nurani. Iya Pak. Pak Satria, ini ada pertanyaan berikutnya. Oke, silahkan. Akhirnya ada bapak-bapak. Ya, Ayo Pak Ahmadi. Bertanya lewat Google Chat, forum chat katanya, karena lagi hujan deras. Pertanyaan saya, ketika mengatur soal, katanya untuk dilihat siswa, tapi anak-anak mengerjakan soal linknya menjadi editor. Ya, berarti apakah karena mereka menggunakan akun pribadi bukan akun Belajar ID? Pertanyaannya begitu, Pak. Oke. Jadi kalau Bapak tadi sudah menguploadnya ke Drive ya, ngupload soalnya ke Drive, kemudian soalnya kerubah secara tidak sengaja, berarti ada sesuatu yang salah, Bapak. Berarti settingan kita salah. Ya, iya, betul. Berarti settingan kita salah Bapak. Belum jadi disimpan. Kalau kita belum disimpan. Kalau dia bentuk filenya seperti dokumen, kalau dia tiba-tiba kerubah, itu memang bakalan kacau Bapak Ibu. Bakalan kerubah karena kita setting anak-anak itu sebagai editor. Kalau kita cuman pingin anak-anak itu sebagai penglihat, kita hanya settingnya sebagai penglihat saja Bapak Ibu. Ya, settingan ini sangat penting. Saya juga kadang sering lupa, tiba-tiba sudah kerubah soalnya. Karena ya saya salah sendiri karena salah melakukan settingan waktu itu. Nah, terus kenapa bisa anak-anak menggunakan email biasa atau Gmail biasa? Itu karena kita share linknya seperti yang sudah kita berikan tutorialnya itu.
linknya itu tanpa ada embel-embel kementerian tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita bagi linknya itu ke siapa saja yang memiliki link. Diubah settingannya ke siapa saja yang memiliki link. Maka dari itu semua yang punya link bisa ikut melihat atau melakukan edit Bapak Ibu. Tapi nih saya boleh kasih saran ya Pak Fajri ya. Gimana Pak Satria? Bapak yang tadi sebaiknya muridnya tadi harus juga diimbas nih. Harus juga segera untuk melakukan aktivasi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru sebagai guru kelas di sekolahnya, kita tinggal minta aja, kita sebagai minta bawa anak itu HP di sekolah, terus kemudian kita aktivasi bersama bagi yang kesulitan. Tenang, minta bimbingan sama operator. Saya yakin operator sekolah Bapak Ibu semua juga sudah kena pengimbasan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Fajri, Pak Yusuf, silakan. Untuk Pak Ahmadi, ya, pertanyaannya besok kita akan bahas. Besok kita akan bahas Google Form, Pak. Jadi besok bisa diulas. Iya, lebih rapi pakai Google Form ya. Jadi kita tidak bakalan kerubah itu, walaupun kita lupa untuk settingannya ya. Betul. Soalnya bakalan aman. Besok kita bahas lebih lanjut lagi untuk Google Form-nya. Terima kasih Pak silakan. Ahmadi. Pak Satria, pertanyaan. Ini Pak Muhammad Syawal Bangun nih, dari tadi raise hand nih. Silakan Pak Muhammad Syawal. Nah, izin Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ini Pak, kan saya kan sebelum belajar ID ada, saya sudah menggunakan. Dari mana Pak Syawal? Oh, dari Binjai Pak. Salam dari Binjai. Hati-hati nih Pak. Kita kena salam nanti. Tukang pukul kok Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, sebelum belajar ID ada, saya sudah memanfaatkan Google Drive nih Pak. Nah, saya belum cari cara sih gimana caranya di email pribadi saya, Google Drive-nya itu dipindahkan secara langsung ke belajar ID. Itu bisa nggak Pak? Kira-kira cara cepatnya itu gimana? Kan kalau secara konvensional kan kita pasti download satu persatu, habis itu upload lagi. Ada nggak cara tips trik dari Bapak yang sudah mempelajari lebih lanjut tentang Google Drive secara langsung dipindahkan gitu? Betul. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya langsung jawab saja ya Pak Fajri, Pak Muhammad Syawal ya. Jadi saya sampai saat ini masih menggunakan 2 akun ya. Yang pertama memang Belajar ID dan yang satu adalah Gmail biasa. Jadi saya sampai saat ini masih memisahkan karena kendala yang Bapak sampaikan tadi. Sampai saat ini memang belum ada cara cepatnya untuk memindahkan file yang kita sudah terlanjur buat misalnya di Drive dengan Belajar ID masih secara konvensional, masih secara berbagi, masih cara berbagi share, itu masih seperti itu. Itu kendala yang masih saya hadapi. Tapi di sini saya tetap masih memilah 2 akun ini, akun pribadi dan akun Belajar ID. Jadi akun pribadi saya yang Gmail itu masih saya gunakan untuk hal-hal pribadi, Pak. Misalnya untuk berbagi foto pribadi ya, bukan bagi foto seputaran pembelajaran atau file-file di luar kegiatan pembelajaran seperti itu. Sedangkan untuk segala seurusan pendidikan, urusan berbagi file dengan guru itu saya masih menggunakan Belajar ID. Kenapa? Karena ya memang sengaja saya untuk memfokuskan untuk hal-hal seperti itu. Jadi kesannya masih pisah gitu. Saya masih sampai saat ini masih memisahkan itu. Biar saya juga tidak bingung. Bahkan berbagai pelatihan yang saya lakukan itu saya pisahkan. Jadi kalau hal di luar misalnya saya ingin ikut kegiatan tentang marketing misalnya promosi usaha saya misalnya saya gunakan email pribadi, tapi kalau urusan pendidikan, seminar pendidikan, pelatihan pendidikan saya tetap menggunakan Belajar ID. Seperti itu. Semoga bisa membantu Pak Syawal. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru lain, silakan. Oke, Pak Fajri, ya. Sudah Pak Satria? Oke, semoga membantu ya. Masih memang belum ada solusinya. Jadi kita pelan-pelan aja ya, tiap hari aja dulu.
mau dipindahkan tuh per hari desain gitu seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Betul. Luar biasa ya Pak Fajri ya. Iya. Kita tidak terasa ya, sudah 2 jam nih, hampir 2 jam kita bersama. Ya sebenarnya ini masih banyak sekali ya kalau kita mau membicarakan. Ini baru hari pertama nih, belum hari kedua, belum hari ketiga. Penuh juga otak kita apa istilahnya menerima ini semua gitu. Tapi dari kepenuhan ini saya merasakan banyak banget gitu manfaat yang bisa dibagi gitu. Ini ternyata sampai saat ini pun ternyata saya belajar bahwa ternyata ini masih banyak loh yang baru, banyak yang masih bisa saya pelajari gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan misalnya Bapak Ibu mau sharing, berbagi dengan kita juga tidak masalah. Oke. Pak Fajri silakan. Ya terima kasih Bapak Ibu. Tak terasa sudah 2 jam acara kita berjalan. Pasti banyak pertanyaan yang belum kami jawab. Nanti akan kami jawab di grup Telegram Pak ya. Di grup Telegram atau bisa juga di Classroom ya Bapak Ibu. Kita akan diskusi bersama di sana. Oke. Atau bisa minta request, misalnya minta tutorial buat video apa, nanti saya akan bantu untuk Bapak Ibu buatkan seperti itu. Karena saya memang lagi belajar untuk mengembangkan YouTube juga seperti itu. Mohon bantuannya, mohon supportnya dari Bapak Ibu, bantuannya untuk membantu kami untuk mengembangkan beberapa video tutorial yang bisa kita kirim melalui YouTube kami gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Satria. Iya, siap. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat di seluruh mungkin Indonesia. sebelum tutup, sebelum kita tutup, bisa screenshot dulu karena bukan foto ini istilahnya, screenshot bersama mungkin bisa dipimpin. Minta tolong Bapak Ibu guru untuk menyalakan videonya nih. Kameranya. Sayang banget nih kalau tidak menghidupkan video nih Bapak Ibu. Kita screenshot bersama ini. Halo Bapak Ibu guru, minta tolong dinyalakan kameranya. Halo. Oke, untuk baris pertama ini ya. Ini siapa yang mimpin Pak? Ya. Halo Pak Ibu, minta tolong dinyalakan kameranya. Oke, lanjut. Mungkin ada kendala, mungkin berada di luar tempat. Bisa langsung saja Pak. Benar-benar. Langsung saja Pak Fajri. Oke, saya ambil gambarnya ya. Ya, mungkin bisa salam literasi mungkin ya Bapak Ibu ya. Iya, silakan Pak. Gimana tuh, gimana? Oke, siap. Ini ya, oke. Bisa dihitung Pak Fajri? Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, untuk baris yang kedua Pak Fajri, jangan lupa. Oke. Kering nih. Gimana Pak Fajri? Pak Fajri kering. Sebentar. Sampai kaku bibir ini Pak Fajri. Iya, sebentar. Sabar Bapak Ibu. Sabar. Oke, ya. Salam literasi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih benar. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Dengan peserta yang sama. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa. Jangan lupa presensi ya Bapak Ibu ya. Presensi sudah kita bagikan di Google Classroom. Betul.
Sekian dari kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu, senang bertemu. Ya, semoga kita ada kesempatan, ada ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.